Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal. Kelompok kami terdiri dari 1. Meilia Laila Hanum, NIM 1219098, kemudian Muhammad Sukron Huda, NIM 1219105, Rizkon Nuryanto, NIM 1219113, Rumaisa, NIM 1219120. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang jaminan produk halal. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Penyelenggaraan JPH merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk itu dibentuk MPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Baik, selanjutnya mengenai kewenangan dari BPJPH. Kewenangan dari BPJPH sendiri meliputi banyak hal, yaitu yang pertama seperti merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan dari JPH, kemudian yang kedua menetapkan norma, standar, kemudian kriteria dari JPH. Kemudian yang ketiga itu ada menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal dari sebuah produk. Kemudian yang keempat ada melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri yang sudah diberikan sertifikat halal. Kemudian yang kelima melakukan sosialisasi, kemudian melakukan edukasi, dan publikasi pada produk yang telah diberikan sertifikasi halal. Kemudian yang keenam ada melakukan akreditasi terhadap lembaga pempublikasi halal atau LPH. Yang ketujuh melakukan registrasi auditor halal. Kemudian yang kedelapan melakukan pengawasan terhadap JPH. Yang kesembilan melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang kesepuluh melakukan kerjasama dengan lembaga dalam maupun luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Selanjutnya mengenai sertifikasi halal. Apa sih sertifikasi halal tersebut gitu? Sertifikasi halal itu merupakan fatwa MUI yang tertulis di mana untuk menyatakan sebuah produk atau suatu produk itu dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tujuannya dari sertifikasi halal ini pada obat-obatan, kemudian makanan maupun kosmetik itu untuk melindungi dan menjaga semua konsumen muslim terhadap produk-produk yang ilegal maupun terhadap produk yang belum halal atau yang haram. Nah, kemudian tentang kewajiban sertifikasi halal ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 33 tahun 2014, di mana dalam pasal tersebut mengatur bahwasanya produk yang masuk kemudian beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini wajib memiliki sertifikasi halal dan dilabeli halal gitu. Jadi semua produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Baik, selanjutnya produk yang wajib bersertifikat halal merujuk pada pasal 1 angka 1 J pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam proses sertifikasi halal dikenal istilah proses produk halal atau PPH, yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam sertifikat halal. Yang pertama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
atau BPJPH. Kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM MUI. Yang kedua, Komisi Fatwa MUI ialah lembaga yang mengeluarkan fatwa halal sekaligus sertifikat halal. Yang ketiga, Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk, termasuk penugasan terhadap auditor halal. Yang keempat, industri atau komunitas bisnis, pihak yang melakukan kegiatan produksi, pelaku usaha. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai proses sertifikasi halal. Pada proses sertifikasi halal, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Di antaranya yang pertama, permohonan STTTD ke BPJPH. Pada proses ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPJPH bersama dokumen pendaftaran. Untuk yang proses kedua, pendaftaran di sistem Serol. Pendaftaran pemeriksaan ke LPPOM MUI melalui sistem Serol. Untuk yang ketiga yaitu pre-audit dan pembayaran akad. Pada proses ini LPPOM MUI melakukan pre-audit sementara perusahaan melakukan pemeriksaan kehalalan. Untuk proses selanjutnya yaitu proses yang keempat, penjadwalan audit. Perusahaan dan auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit. Untuk yang proses kelima, pelaksanaan audit. Pada proses ini, auditorium memeriksa penerapan sistem jaminan halal yang mencakup 11 kriteria SJH. Untuk yang selanjutnya, proses yang keenam, rapat auditor dan analisis LAB. Pada proses ini, pembahasan pada proses rapat auditor dan analisis LAB terdapat pembahasan hasil audit dalam rapat auditor dan LPPOM MUI menguji sampel bahan atau produk. Untuk yang selanjutnya, proses ketujuh, keputusan status SJH. Pada keputusan status SJH, penilaian kecakapan menentukan kriteria SJH untuk lanjut ke rapat komisi fatwa. Untuk yang proses ke nomor 8, rapat komisi fatwa. Pada rapat komisi fatwa itu terdapat penerapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI. Selanjutnya, untuk proses yang ke-9, penerbitan ketetapan halal MUI dan status atau SERT SJH. Pada proses ini, perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH. Untuk proses yang terakhir nomor 10 yaitu penerbitan sertifikat halal. Perusahaan memperoleh sertifikat halal dan BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI. Untuk selanjutnya, jika 10 proses itu sudah dilakukan, maka sebelum mendapatkan sertifikat halal atau SH, produsen diharuskan menyusun manual SJH sistem jaminan halal SJH. Sistem jaminan halal adalah sistem manajemen terintegrasi yang diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Dalam kurung SK LPPOM MUI nomor SK 13 DI LPPOM MUUI 3 13 tahun 2013 kurung tutup, dan harus sudah menerapkan sistem jaminan halal yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS
230000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.